warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Elblikasari dengan NIM 3521054 dari program studi bimbingan penjualan Islam UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Kalongan. Tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah terapi keluarga yang diampu oleh Ibu dosen Cintami Fatmawati MPSI. Dengan topik yang akan saya bawakan itu mengenai permasalahan yang ada di dalam keluarga, dan nanti akan dibahas secara mendalam dengan solusi, analisis, serta pendekatan yang cocok yang dilakukan dalam terapi keluarga. Keluarga pertama itu beranggotakan 3 orang dengan anggota keluarga Bapak U, Ibu L, dan Adik A. Lalu pada struktur keluarga, pasangan suami istri yang terdiri dari Bapak U dan yang merupakan seorang suami dan Ibu L itu sebagai seorang istri. Mereka berdua hidup bersama di rumah orang tua Ibu L. Lalu yang kedua ada keberfungsian keluarga, di mana pada fungsi reproduksi di keluarga Ibu L, fungsi reproduksi itu sudah berjalan dengan baik karena sudah dikaruniai seorang anak yang diberi nama ADA. Lalu pada fungsi sosialisasi atau edukasi, pada keluarga Ibu L, fungsi sosialisasi dan edukasi terhadap keluarga sudah ada. Namun belum terlihat karena Bapak U sebagai kepala keluarga tidak menjalankan kewajibannya. Sedangkan pada fungsi penugasan peran sosial dalam keluarga itu Bapak U berperan sebagai kepala keluarga, sedangkan Ibu L berperan sebagai ibu rumah tangga. Dan pada fungsi dukungan ekonomi, keluarga ini belum mampu saling mendukung dalam hal ekonomi. Karena Bapak U sebagai kepala keluarga setelah menikah dia tidak bekerja dan menumpang hidup di keluarga Ibu L tanpa mau bekerja. Sedangkan Ibu L itu pergi merantau untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Lalu yang ketiga ada relasi dalam keluarga, yaitu relasi antara suami dan istri, di mana terdapat relasi yang tidak baik antara suami dengan istri. Lalu pada relasi orang tua dengan anak terdapat relasi yang cukup baik, dan relasi dengan saudara terdapat relasi yang cukup baik. Sedangkan lalu yang keempat itu ada sistem keluarga, di mana rutinitas yang dilakukan oleh Ibu L itu bekerja di perantauan, sedangkan Bapak U itu di kampung halaman dengan kondisi menganggur. Lalu tujuan apa sih yang ingin dicapai dalam keluarga ini? Ibu L itu ingin suaminya mau bekerja dan mencukupi kebutuhan keluarganya, tidak hanya di rumah bermain-main. Lalu adaptasi dalam berkeluarga itu tidak adanya komunikasi yang baik atau tidak terjalinnya komunikasi dengan baik antara keluarga. Yang kelima ada konflik yang dialami dalam keluarga, di mana Bapak U dan Ibu L ini merupakan pasangan suami istri yang tinggal bersama di orang tua Ibu L. Mereka itu memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama ADA berusia 3 tahun. ADA ini berkebutuhan khusus dengan kondisi autisme dan Ibu L bekerja sebagai pegawai. Bapak U tidak bekerja dan menumpang hidup di keluarga Ibu L. Berdasarkan wawancara dari beberapa permasalahan yang dihadapi oleh keluarga Ibu L itu, Ibu L bercerita bahwa suaminya itu tidak mau bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Hal ini itu membuat Ibu L merasa stres dan frustasi dan terbebani karena harus bekerja keras sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bapak U tidak memberikan dukungan emosional yang cukup kepada Ibu L, terutama dalam mengasuh anaknya. Ibu L ini merasa sendirian dan frustasi. Ibu L bercerita ia mengalami stres dan frustasi karena orang tuanya itu merasa tidak senang dengan adanya Bapak U karena dia tidak mau bekerja dan membantu mereka, dan sehingga menyebabkan mereka itu memiliki ketegangan dan konflik dalam keluarga.
Namun Ibu El ini merasa tenang karena dia itu diberikan support oleh keluarganya dan orang terdekatnya, dan orang terdekatnya tidak menghakimi dan menyalahkan dirinya. Sekarang Ibu El ini bekerja sebagai karyawan swasta dan sebagai tulang punggung keluarga. Lalu solusi apa yang dilakukan dalam menangani konflik ini? Solusi dalam permasalahan keluarga ini dalam mengatasi permasalahan itu membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak dan intervensi. Dengan memberikan dukungan emosional kepada Ibu El melalui pendampingan, mendengarkan dengan penuh empati, dan menunjukkan rasa kasih sayang. Selain itu, membantu Ibu El itu dalam mengurus rumah tangga, mengasuh anaknya, dan mencari solusi praktis untuk meringankan bebannya. Selain itu, bisa membantu Ibu El atau memberikan dorongan agar Ibu El ini mau mengikuti proses konseling psikologis untuk membantu mengelola stres, frustasi, dan traumanya. Dalam konflik ini, Ibu El membutuhkan dukungan dalam merawat anaknya, sehingga itu kita bisa membantu Ibu El untuk mencari informasi, edukasi tentang pengasuhan anak dengan berkebutuhan khusus. Kemudian ada analisis pendekatan terapi keluarga. Dari hasil proses wawancara yang sudah saya lakukan kepada keluarga Ibu El, terapi keluarga yang dapat digunakan untuk keluarga Ibu El itu menggunakan pendekatan terapis keluarga struktural, di mana permasalahan dalam keluarga Ibu El dan Bapak U itu dapat dilihat sebagai akibat dari struktur dan pola interaksi keluarga yang tidak seimbang, seperti ketidakmampuan Bapak U untuk menafkahi keluarganya dan memberikan dukungan emosional dapat menguburkan atau memberikan kesan buruk pada perannya sebagai suami dan ayah, sehingga menimbulkan perasaan tidak aman dan terancam bagi keluarganya. Selain itu, kurangnya kejelasan batasan antara peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga dapat menyebabkan kebingungan, kekecewaan, dan frustasi. Contohnya itu, Ibu El mungkin merasa perlu mengurus semua kebutuhan rumah tangganya itu sendiri, sehingga ia merasa terbebani dan merasakan stres yang berlebihan. Keluarga kedua dengan anggota keluarga Bapak U, Ibu R, Adik A, dan Adik Ade. Pada struktur keluarga beranggotakan keluarga inti ayah, ibu, dan anak yang terdiri dari suami Bapak U sebagai ayah dan kepala keluarga, Ibu R sebagai istri dan ibu rumah tangga, beserta kedua anaknya. Anak pertama itu berusia sekitar 27 tahun, sedangkan anak kedua berusia sekitar 19 tahun. Yang kedua, pada keberfungsian keluarga, di mana fungsi reproduksi di keluarga Ibu R ini, fungsi reproduksi itu dikatakan berjalan dengan baik dengan adanya keturunan yang berjumlah 2 orang. Lalu pada fungsi sosialisasi atau edukasi, pada keluarga Ibu R, fungsi sosialisasi dan edukasi terhadap keluarga sudah ada, dapat dilihat dari pemberian pengetahuan agama, sikap toleransi, serta menghargai satu sama lain yang diajarkan Bapak U kepada setiap anaknya dan istrinya. Lalu pada fungsi penugasan peran sosial, di mana pada keluarga ini Bapak U itu berperan sebagai kepala keluarga serta mencari nafkah, dan Ibu R berperan sebagai ibu rumah tangga. Anak pertama itu sebagai anak yang bekerja untuk keluarga, dan anak kedua saat ini bekerja sambil membiayai pendidikannya. Lalu pada fungsi dukungan ekonomi, di mana keluarga ini tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya, Bapak U yang bekerja sebagai buruh serabutan akan tetapi terkadang mengalami kesulitan untuk mencari nafkah. Lalu yang ketiga itu relasi dalam keluarga, di mana relasi suami dan istri terdapat relasi yang baik antara suami dengan istri,
Lalu relasi orang tua dengan anak terdapat relasi yang cukup baik, relasi dengan saudara terdapat relasi yang cukup baik, dan pada yang keempat ada sistem keluarga, di mana ada rutinitas keluarga, di mana rutinitas yang dilakukan itu Ibu R menjadi ibu rumah tangga yang mengurus kebutuhan keluarganya sekaligus seorang istri yang memenuhi kebutuhan suaminya. Lalu pada tujuan yang ingin dicapai dalam keluarga ini itu menginginkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga, walaupun dengan berkehidupan yang sederhana, tetapi semua keluarganya itu bisa merasakan kehangatan di dalam keluarga antara keluarga satu sama lain. Lalu pada adaptasi dalam berkeluarga itu menjalin komunikasi dengan baik antara keluarga dan saling menerima kekurangan masing-masing, serta selalu mendukung hal yang baik dalam keluarganya. Yang kelima, ada konflik yang dialami dalam keluarga. Permasalahan yang terjadi pada keluarga ini, Ibu R itu merasa mungkin kebanyakan orang berumah tangga juga mengalaminya, yaitu karena faktor ekonomi. Dalam hal ini, Ibu R menceritakan bahwa keluarganya selama ini hidup dengan sederhana. Apapun pekerjaan yang bisa saya lakukan itu akan dilakukan, tutur Ibu R. Dan Bapak U adalah kepala keluarga yang bekerja serabutan seperti buruh harian, dan istrinya Ibu R ini merupakan ibu rumah tangga. Mereka memiliki 2 orang anak, yaitu ADA sebagai anak pertama yang membuka usaha, dan ADA ini sebagai anak kedua yang bekerja sebagai barista sambil kuliah. Lalu pada permasalahan ekonomi muncul karena penghasilan Bapak U tidak stabil karena sifat pekerjaannya yang serabutan. Hal ini itu membuat keluarga sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keluarga ini juga memiliki beban pengeluaran yang besar, terutama pada biaya pendidikan adik dan kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, keluarga ini memiliki hutang karena kesulitan keuangan. Dari konflik yang ada, itu menimbulkan dampak yang tidak baik untuk keluarganya. Masalah ekonomi ini juga menyebabkan stres dan ketegangan bagi semua anggota keluarganya. Solusi yang dapat diberikan dalam menangani konflik dalam permasalahan keluarga ini adalah setiap anggota keluarga harus saling membantu pekerjaan satu sama lain. Suami dari Ibu R juga harus lebih bersemangat untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Ibu R yang menjadi ibu rumah tangga itu harus mampu memberikan teladan atau contoh yang baik untuk anak-anaknya agar keluarga ini dapat merasakan bersyukur atas setiap rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepada keluarga ini. Dengan memperjelas peran dan tanggung jawab Bapak U sebagai keluarga dengan tetap mengakui peran penting Ibu R dan anak-anak dalam menyelesaikan masalah yang ada secara bersama-sama, serta membangun koalisi yang baik dan kuat di antara semua anggota keluarga. Hal ini dapat dilakukan dengan saling mendukung, menghargai, dan bekerja sama untuk mencapai keluarga yang harmonis. Serta semua anggota keluarga itu perlu mengembangkan pola interaksi yang lebih sehat, seperti saling menghormati, kerjasama, dan menyelesaikan masalahnya dengan secara baik dan konstruktif. Yang ketujuh ada analisis pendekatan terapi keluarga, di mana pada pendekatan terapi keluarga struktural, pendekatan ini berfokus pada struktur dan pola interaksi dalam keluarga. Dalam kasus ini, permasalahan itu yang terdapat itu permasalahan ekonomi dapat dilihat sebagai akibat dari struktur dan pola interaksi yang tidak seimbang antara posisi Bapak U sebagai kepala keluarga memberikan dirinya itu bertanggung jawab untuk menafkahi anggota keluarganya, namun karena pekerjaannya yang serabutan, ia tidak dapat memenuhi tanggung jawab tersebut dan dengan baik, dan hal ini itu membuat Ibu R dan anak-anak merasa tidak
aman dan mereka itu memiliki rasa terancam. Selain itu, kurangnya keterbatasan yang jelas antara peran tanggung jawab masing-masing anggota keluarga dapat menyebabkan kebingungan dan frustasi. Misalnya, kedua anaknya itu mungkin merasa perlu membantu orang tua mereka secara finansial, meskipun mereka juga memiliki kebutuhan dan tanggung jawabnya sendiri. Selain itu, ketidakmampuan Bapak U untuk menafkahi keluarganya dapat membuat Ibu R dan anak-anak berpihak satu sama lain dan menjauhkan diri dari Bapak U sehingga memperburuk konflik keretakan dalam keluarga. Pada pola interaksi disfungsional, karena kurangnya komunikasi yang terbuka dan jujur tentang permasalahan keuangan dapat menyebabkan kesalahpahaman, kekecewaan, dan kemarahan. Selain itu, ketidakmampuan anggota keluarga untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang ada di dalam keluarganya dapat menimbulkan perpecahan atau ketegangan dan frustasi di antara anggota keluarga satu sama lain. Keluarga ketiga beranggotakan Bapak Z dan Ibu L. Pada struktur keluarga, pasangan suami istri yang terdiri dari Bapak Z merupakan seorang suami dan Ibu L itu adalah seorang istri. Lalu pada keberfungsian keluarga, di mana fungsi reproduksi di keluarga ini belum berjalan dengan baik karena mereka yang masih terikat kontrak pekerjaan dan pernikahan mereka yang baru sebentar. Lalu pada fungsi sosialisasi atau edukasi, pada keluarga ini fungsi sosialisasi dan edukasi terhadap keluarga sudah ada, namun dapat dilihat dari pemberian pengetahuan agama atau keyakinan pada Tuhan yang paling utama, saling memberikan pengertian satu sama lain. Lalu pada fungsi penugasan peran sosial, di mana dalam keluarga ini Bapak Z berperan sebagai kepala keluarga dan Ibu L berperan sebagai ibu rumah tangga dan bekerja. Lalu pada fungsi hubungan ekonomi, di mana keluarga ini sudah mampu untuk saling mendukung dalam hal ekonomi, Bapak Z yang merupakan kepala keluarga itu sudah memberikan nafkah yang cukup kepada keluarganya. Lalu pada relasi dalam keluarga, di mana relasi suami dan istri terdapat relasi yang cukup baik. Lalu pada sistem keluarga ada rutinitas yang dilakukan, itu rutinitas Ibu L mengurus suami dan rumah tangganya. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam keluarga itu, Ibu L itu ingin keluarga ini menginginkan mempunyai rumah sendiri karena tidak enak jika harus tinggal dengan keluarga dari pihak istri. Apalagi di dalam keluarga terdapat terdapat 3 kepala keluarga lainnya. Lalu adaptasi dalam keluarga menjalin komunikasi dengan baik antara anggota keluarga satu sama lain, dan menerima kekurangan dan saling mendukung hal yang baik dalam keluarga. Lalu pada konflik yang dialami dalam keluarga, Bapak Z itu dan Ibu L merupakan pasangan suami istri yang baru menikah. Suatu ketika, Ibu L itu bercerita bahwa saat ia pulang dari kantor merasa kelelahan, Ibu L itu disuruh untuk membersihkan rumah, padahal ia masih dengan posisi capek. Karena adanya ketegangan antara keduanya, Ibu L itu merasa tidak memiliki ruang dalam kehidupan rumah tangganya karena banyak diatur oleh ibu mertuanya, sehingga Ibu L itu merasa terbebani atau ingin mempunyai rumah sendiri, sehingga memiliki waktu berdua dengan Bapak Z. Sehingga Ibu S itu sebagai mertua tidak mencampuri urusan rumah tangga antara keduanya. Hal ini membuat Ibu L itu merasa tidak dihargai sebagai seorang istri. Lalu pada solusi dalam permasalahan konflik keluarga kali ini, hak yang dapat dilakukan oleh keluarga tersebut dengan mengkomunikasi antara Ibu L dan Ibu S, di mana itu harus ada batasan-batasan yang jelas antara keduanya dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak dan harus disaling menghormati. Lalu pada analisis pendekatan terapi keluarga, dari hasil penelitian keluarga ini menggunakan terapi keluarga struktural, di mana konsep dasar dan pendekatan terapi struktur keluarga berfokus pada struktur dan pola interaksi dalam keluarga. Dalam kasus ini, konflik antara keluarga dan Ibu S dapat dilihat sebagai akibat dari struktur dan pola interaksi yang tidak seimbang dalam keluarga. Dengan adanya terapi pendekatan struktural, keluarga diharapkan Ibu S itu sebagai mertua memiliki posisi yang lebih tinggi dalam struktur keluarganya. Hal itu membuat Ibu L merasa
tidak dihargai sebagai istri dari anaknya. Lalu pentingnya Ibu L ini ingin memiliki privasi. Si lain itu penting bagi Bapak Z sebagai suami itu mungkin secara pihak itu berpihak pada ibunya, sehingga Ibu L merasa terisolasi dan tidak didukung. Kemudian dengan adanya perilaku Ibu S yang ingin mengendalikan Ibu L dan Bapak Z itu dapat membuatnya merasa tertekan dan tidak bebas. Selain itu, ketidakmampuan Ibu L dan Ibu S untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas rumah tangga dan tanggung jawab lainnya dapat menyebabkan ketegangan dan frustasi.